Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, sukacita, dan semoga kita juga diberikan rezeki yang secukupnya. Pada hari ini saya mengajak Anda untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya yang tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, dikatakan barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah menganugerahkan Roh-Nya tanpa batas. Yesus adalah utusan Allah yang menyampaikan firman Allah. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Yang menerima Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Sedangkan yang menolak Yesus akan menerima murka Allah. Kita semua dipanggil untuk memberi kesaksian tentang kebenaran bahwa Yesus berasal dari Bapa. Oleh karena itu, kita perlu bertekun dan meneruskan kepada siapa saja cinta kasih Bapa dalam diri Yesus agar semua orang menerimanya. Dengan demikian, semua orang boleh memperoleh keselamatan yang datang dari Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, masing-masing kita dipanggil untuk bersaksi tentang kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, Anda dipanggil memberi kesaksian bagi pasangan hidupmu dan juga bagi anak-anakmu tentang belas kasih dan kerahiman Allah dalam kehidupanmu masing-masing. Saya juga dipanggil sebagai seorang biarawan, juga berjuang untuk memberi kesaksian tentang belas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berjuang dalam kehidupan ini untuk membawa semakin banyak orang untuk datang dan percaya kepada Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi cukup dengan cara hidup kita,
tutur kata, perbuatan, tingkah laku kita mampu membawa orang-orang untuk melihat kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang istri atau seorang suami saling mendoakan satu sama lain. Bagaimana anak-anak berkarya juga untuk membantu orang tuanya, mendoakan orang tuanya, bertanggung jawab terhadap studi yang dipercayakan oleh Tuhan. Melalui kedua orang tua menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Kita masing-masing bertanggung jawab dengan tugas-tugas kita. Itulah kesaksian kita. Kesaksian itu bukan sesuatu yang wow, tapi bagaimana kita menghidupi kesaksian itu melalui firman Tuhan yang kita dengar, lalu kita bersaksi dalam cara hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari saya ajak kita semua dalam kehidupan kita berjuang untuk juga menghadirkan kehendak Allah dan membawa harapan serta sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berjuang agar mereka juga boleh memperoleh kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan bagi mereka semua yang percaya dan beriman kepadanya. Kita tetap menghadapi persoalan dalam kehidupan. Kita mengikuti Tuhan bukan berarti persoalan kita selesai, tapi justru persoalan-persoalan yang ada membuat kita mampu melihat belas kasih dan kerahiman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Melalui persoalan-persoalan yang ada, kita semakin mampu dikuatkan untuk tetap datang kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, akhir-akhir ini juga banyak orang yang bertanya tentang kesetiaan Allah. Dengan banyak persoalan, dengan banyak pergumulan, dengan banyak bencana alam, lalu orang mulai bertanya, di manakah Tuhan? Pada saat inilah kita datang ke hadapan mereka, kita bersaksi bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan hidup mereka. Bahwa Tuhan selalu campur tangan untuk membantu dan menolong mereka melalui setiap orang yang ada bersama-sama dengan mereka di saat mereka mengalami kesedihan, penderitaan, dan kesulitan dalam hidup mereka masing-masing. Tuhan tidak jauh, Bapak Ibu. Tuhan sedekat napas yang kita hirup. Maka mari kita tetap datang kepada Dia agar kita boleh memperoleh kekuatan yang kita harapkan. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita merasa terpuruk dan lemah dalam kehidupan ini. Kita sirami hidup kita dengan doa-doa yang tak kunjung henti. Kalau kita lihat bunga atau tumbuhan yang tidak disiram, satu hari tidak disiram dia masih bertahan. Semakin lama dia tidak disirami, dia akan layu dan dia akan mati. Hidup kita juga demikian. Iman kita akan kendor, tidak bertumbuh, tidak berkembang kalau kita tidak menyirami itu dengan doa-doa, dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Maka saya ajak Bapak Ibu, apapun situasi hidupmu, jangan pernah jauh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan selalu ada bersama dengan kita, asalkan kita mau datang, kita mau berbicara dengannya dalam doa-doa kita. Maka dia akan menyalurkan rahmat dan berkat dari kerahimannya melalui setiap orang yang kita jumpai, melalui setiap pengalaman-pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, siapa yang datang dari atas, di atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi, dia sudah turun dari surga. Dia membawa damai bagi kita. Dia membawa keselamatan bagi kita. Maka percayalah, Dia akan selalu menyertai perjuangan hidup Anda dan saya. Dia membawa semua yang baik. Dia memberikan mujizat-mujizat bagi orang yang percaya kepadanya. Tinggal satu hal yang harus kita lakukan, datang dan dekat dengan Dia. Sekalipun kita dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi yang begitu memikat hati kita,
Jangan sampai kita melupakan tawaran dari Bapa kita yang di surga. Semoga kita semakin setia dalam kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat demi berkat yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih atas setiap kegembiraan dan penderitaan yang boleh kami alami. Semoga kami terus mencari Engkau. Semoga kami terus datang kepadamu Tuhan sebagai sumber kehidupan kami. Bantulah kami masing-masing dengan segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah dalam setiap kesulitan itu, iman kami semakin bertumbuh dan meyakini bahwa Engkau Allah yang datang dari surga, yang selalu mengunjungi kami, yang tidak akan pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.